Yuk kita akan mulai bersama-sama. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam di mana kita tidak ada tujuan lain selain mengalami akan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Dan saya rindukan perjumpaan dengan hadirat Tuhan memberkati saudara, mengubah saudara, mengubah yang buruk menjadi baik. Dalam nama Yesus, yang baik menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, yang lebih baik menjadi sangat baik. Biarlah jemaat menyadari anugerah yang memulihkan, membentuk kembali hati, dan menghidupkan kembali pengharapan dalam hadirat Yesus Kristus Tuhan. Naikkan satu pujian ini, kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak berisai berlindung, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari semua naikkan dari atas. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak berisai berlindung, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu
dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Biarlah mulai malam ini kita punya kesadaran penuh. Bukan kita yang lebih dulu mencari Tuhan, tapi kasih Tuhanlah yang lebih dulu menemukan kita. Katakan amin. Kasih Tuhan Yesus itu tidak menuntut, tidak bersyarat, tidak berakhir, dan tidak terbatas. Biarlah malam ini setiap kita menyadari kita masih berdiri karena kasih-Nya. Kalau kita ada sampai sekarang ini, itu karena kasih Tuhan. Yeremia 31 ayat 3 berkata demikian. Dari sejak lama Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Yahweh di dalam Yesua, di dalam Tuhan Yesus, telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia kasih-Nya tidak kondisional. Dia mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Mengasihimu dengan kasih yang kekal. Sebab itu Dia menarik kita, kata Yeremia 31 ayat 3 tadi. Kalimat terakhirnya berkata apa tadi? Oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Jadi kalau saudara bisa datang ke sini, itu karena ditarik oleh Tuhan dengan kasih setia-Nya. Engkau bisa menyembah karena engkau ditarik Tuhan dengan kasih setia. Satu peristiwa di Bible disebutkan ada seorang bernama Hosea telah diperintahkan Tuhan untuk mengambil kembali Gomer, istrinya yang telah meninggalkannya. Dunia menganggap itu gila. Tapi di sanalah Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya itu tidak berdasarkan kelayakan kita, tetapi ketetapan hati Dia. Kasih yang terus menjemput, bukan menghukum. Kasih Tuhan bukanlah hadiah bagi yang setia. Kalau enggak setia, dibuang. Kasih Tuhan bukanlah hadiah bagi yang setia. Itulah alasan kita bisa kembali ketika kita gagal. God's love is not a reward for the faithful. Kalau tetangga berkata, kalau orang under law berkata, kalau kamu setia, kamu akan dikasihi Tuhan. Sebetulnya bukan begitu. God's love is not a reward for the faithful.
It's the reason we can return when we fail. Kasih Tuhan itu adalah alasan untuk engkau bisa kembali ketika engkau gagal. Karena dia tidak berubah, katakan amin. Dia tidak berubah. Dari mimbar ini saya percaya malam ini seperti Tuhan sedang berkata kepada saudara, aku masih mencintaimu seperti dulu. Aku tidak berubah. Aku menantimu di tempat yang sama di hadapan kasihku. Berapa banyak orang meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Tetapi Tuhan berkata, aku mencintaimu seperti dulu. Kalau engkau sudah sepertinya kendor kasihmu, Tuhan menantimu di tempat yang sama, yaitu di hadapan kasih-Nya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan dalam hidupku. Pujian ini berkata, begitu luas kasih Tuhan, bagaikan langit yang membentang. Begitu dalam kasih Tuhan, bagaikan samudra yang dalam. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tetapi banyak kali kita ini masih meragukan kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini ketika engkau menyanyikan pujian itu, biarlah engkau berkata, aku percaya malam ini kasih-Mu tidak akan berakhir. Katakan setelah saya, kasih-Mu nyata Tuhan. 1, 2, 3. Aku kembali. Aku percaya. Aku hidup karena Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alasanku hidup. Karena anugerah tiada satu pun dapat ku bangga, semua karena cinta. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Sekali lagi, mari angkat tangan, katakan Yesus. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari kita sembah Dia, menyembah-Mu, menyembah Yesus, memuliakan Tuhan, berserah padamu, percaya rancangan-Mu. Haleluya, haleluya. Jangan diam, saudara. Setidak-tidaknya katakan haleluya, tanda engkau menyatakan penyembahan-Mu dalam hati yang keluar dengan mulut saudara. Haleluya, kami menyembah Yesus. Kami bermazmur bagi Tuhan, sebab Engkau baik. Kasih-Mu pelihara kami, kasih-Mu menopang kami, kasih-Mu jamin masa depan kami.
kasih-Mu jamin hidup kekal kami. Tuhan melihat, surga mendengar, mana darimu yang sungguh-sungguh menyembah, atau engkau sedang bengong? Ayo kita menyembah Dia, katakan haleluya. Yesus, Yesus, Engkau disembah, sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia. Jesus, Jesus, Jesus. Masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jesus. Banyak orang bertanya begini, kalau Tuhan itu baik, kenapa aku ada kesulitan? Kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa sampai sekarang masalah masih datang? Yang saya imani adalah ketika Tuhan ingin meninggikan Yusuf, memerintah sebagai penguasa di istana, Yahweh tidak memberikan shortcut jalan pintas. Tetapi Yusuf alami ada penjara. Apakah Yusuf berkata, engkau jahat Tuhan. Kalau engkau mau mengangkat aku menjadi penguasa di istana, kenapa aku terpuruk dalam penjara? Tetapi ternyata penjara itulah yang mesti dilewati. Dan Yusuf tidak curiga. Dia percaya bahwa Yahweh itu baik. Yang bisa merekarkakan dari yang buruk mendatangkan kebaikan. Meskipun sedang jalani penjara. Ketika Tuhan ingin mengangkat Esther menjadi ratu, Yahweh tidak memberikan kenyamanan kepada Esther. Esther hadapi krisis, bahkan terancam nyawanya dan nyawa bangsanya. Apakah kemudian Esther berkata, kalau engkau baik, kalau engkau mengasihi, kenapa aku hadapi krisis? Tetapi ternyata krisis itu dialami dan toh rencana Tuhan tergenapi. Dia menjadi ratu. Saya punya catatan ketika Tuhan ingin menjadikan Musa pemimpin besar Israel. Bahkan sampai kepada kesudahan alam kelak. Musa dikenal sebagai pemimpin besar di Israel. Yahweh tidak langsung memberinya panggung.
Tetapi ia harus hadapi wilderness, padang gurun. Seringkali ketika kita merasa, Tuhan, kenapa kok ada penjara? Kenapa kok ada krisis? Kenapa ada padang gurun yang harus aku jalani? Ketika Tuhan hendak mengangkat Daud sebagai raja, dia bukan langsung dapat dukungan, tetapi hadapi Goliat. Kalau engkau baik Tuhan, kenapa mesti harus ada Goliat di dalam hidup kami? Tapi dengar saudara, penjara, padang gurun, krisis, Goliat itu bukan untuk menghancurkan saudara. Dalam nama Yesus. Para pria, bukan untuk menghancurkanmu. Para wanita, bukan untuk menghancurkanmu. Tetapi ia sedang membangunmu menjadi pribadi sesuai dengan rencananya yang mulia. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Kadang Tuhan tidak memberikan persis seperti yang kita harap. Tetapi Tuhan memberikan seperti yang Dia inginkan kita raih. Dan apa yang kita harap dengan apa yang Tuhan ingin kita raih, yang Tuhan ingin kita raih itu jauh lebih mulia, lebih indah daripada harapan kita. Percayalah saudara, percayalah rencana Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan menghadapi penjara, menghadapi padang gurun, menghadapi Goliat, menghadapi krisis, menghadapi macam-macam tantangan. Kita bisa berkata seperti pujian tadi, Yesus pegang erat tangan kami ya Tuhan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Tirukan setelah saya. Yesus engkaulah alasanku hidup. 1, 2, 3. Di dalammu aku bernapas. Di dalammu aku berlari. Di dalammu aku menemukan makna. Di dalammu aku meraih apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupku. Yang terbaik dalam Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini. Pelangi kasih Tuhan. Apa yang mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi. Semua katakan dari hatimu, tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua. Tangan Tuhan suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan, tangan Tuhan suatu karya dalam hidupmu pasti tiba. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekarang jemaat sendiri katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam. Dalam keluarga kami, mari bersama-sama dengan kuat katakan, oh, haleluya, Yesus. Kau lihat pelangi. Imani saudara, ucapkan semua, tangan Tuhan Mari yang percaya sembahlah Dia. Kami menyembah Yesus, kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua menyembah Tuhan, kami semua menyembah Yesus. Kami semua menyembah Tuhan. Haleluya. Sampai engkau dijamah, sampai engkau alami lawatan, sampai engkau dapatkan sentuhan Roh Kudus. Tuhan, kami rindu melihat pelangi, kami rindu melihat keindahan di keluarga, kami rindu melihat keindahan di pekerjaan, kami rindu melihat keindahan di keuangan,
Kami rindu melihat keindahan di kesehatan. Kami rindu melihat keindahan di pelayanan. Kami rindu melihat pelangi kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Jesus, 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 Jesus. Tidakkah kau rasakan hadiratnya menjamah kita? Marilah teduh sejenak. Rasakan damai itu turun. Mungkin badaimu belum selesai, tapi kasih Tuhan sudah lebih dulu menaungimu, melindungimu. Mungkin badaimu belum selesai, tetapi anugerahku cukup bagimu, kata Yesus. Tuhan, Engkau tahu kekuatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada yang sudah seperti kering air mata mereka karena setiap hari menangis. Ada yang sudah terasa lelah ya Tuhan, memikul beban persoalan yang menindis mereka. Kami berteriak, sampai kapan ya Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan? Tetapi kami percaya, setelah hujan tampak pelangi, itulah yang Kau firmankan. Kau itu Bapa yang baik, dan kami anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Boleh saling mendoakan saudara, berdua-berdua atau bertiga, supaya yang kau doakan itu dapat kekuatan, dapatkan keyakinan bahwa Dia itu Bapa yang baik, yang mengasihi kita, anak-anaknya. Ayo silakan saling mendoakan. 2-3 menit masing-masing berdoa.
Kejadian 9 ayat 13 berkata begini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah membuat pelangi di awan, dan itu akan menjadi jaminan perjanjian antara aku dan bumi. Setelah air bah reda, Nuh tidak langsung melihat pelangi. Ia menunggu dalam keheningan di atas kapal, di atas perahu yang besar itu yang masih beraroma lumpur. Tapi disitulah Yahweh berbicara. Lihatlah aku menaruh busurku. Lalu tampaklah pelangi. Kadang pelangi kasih itu muncul setelah masa tunggu yang panjang. Tapi ingatlah saudara, janji-janji Tuhan itu seperti pelangi. Munculnya setelah badai, bukan sebelumnya. Jadi ketika saudara sedang alami, seperti yang tadi saya katakan, ada penjaranya Yusuf, ada krisisnya Esther, ada Goliatnya Daud, ada wildernessnya Musa, ada air bahnya Nuh. Percayalah, sebentar lagi akan muncul pelangi dalam hidup saudara. Ayo kita percaya, tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan, aku percaya janji-Mu. Setelah badai, aku akan melihat pelangi kasih-Mu dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam keuanganku, dalam pelayananku, masa depanku, dalam hidupku, dalam nama Yesus. Percaya, katakan. Amin. Amin. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Semua katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Ucapkan dengan kata-kata iman. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi saudara, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
dengan caranya. di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kalau orang di luar, mereka bicara tentang setan-setan atau apa, ada yang berseloroh begini. Ojo ngomong elek, engkau setan lewat kedaden. Iya toh? Jadi orang Jawa di kampung saya, mama saya juga bilang, ojo ngomong sing elek-elek, engkau nek setan lewat kedaden. Kenapa mereka percaya? Karena itu di dunia roh. Dan sekarang saudara dan saya melalui pujian ini ngomong baik. Nanti lah kedaden akan kejadian. Katakan amin. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadi Dia mendengar, Dia menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Percaya. Caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan Lagi sampai surga mendengar, lebih dari yang mendengar suaramu, melihat imanmu. lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat. ku kan melihat Dia jadikan semua. Terkadang yang paling sulit itu bukan percaya bahwa Tuhan bisa. Lebih dari percaya bahwa Tuhan bisa, ada yang lebih sulit lagi, yaitu percaya bahwa Tuhan tahu kapan waktunya tepat menolong kita. Saudara, mungkin level bukan orang yang tidak percaya Tuhan bisa. Saudara, level kedua, yaitu saudara itu orang yang percaya Tuhan bisa. Tapi lebih dari ini, ada level yang berikutnya. Percaya bahwa Tuhan tahu waktunya untuk menolong dengan tepat. Kalau kita kan maunya, Tuhan, kalau bisa segeralah Tuhan. Hari Minggu kemarin ada satu anak Tuhan yang di Malang, dia bersaksi. Saya jadikan pemimpin gereja di salah satu kota. Dan dia orang yang mau ke gereja supaya utangnya lunas. Supaya Tuhan memberkati dia. Tapi kemudian setelah dia mau ke gereja, mau melayani, hutangnya bukannya lunas. Tapi malah
tambah terpuruk, tambah terpuruk. Di gereja malah harus menabur. Bahkan terakhir tinggal cincin kawinnya. Itu juga dia beri bersama istri, dia beri. Bahkan kemarin dia sempat cerita ketika ibadah selesai, sudah ditunggu di bawah debt collector. Mau ditangkap. Tetapi melalui rembukan, perundingan, akhirnya dilepas, dikasih tenggang waktu. Yang buruk-buruk dia ceritakan kepada jemaat. Bahkan kalau saya datang ke kota itu bersama Bu Hana, dia bingung jemputnya di bandara. Dan dia mau menunjukkan yang terbaik. Dia mesti sewa mobil karena dia tidak punya mobil. Mobilnya sudah dijual semua. Kan cincin kawinnya saja sudah dijual. Lalu kalau dia ngajak saya makan, bingung bayarnya. Dia di Malang kemarin dia cerita. Waktu Pastor Yusak dan Bu Hana datang itu saya kasih makanan yang paling enak gitu. Cuma karena yang ikut itu banyak, gak cukup uangnya. Dia ninggal apa tahu saudara? HP. Dia tinggal HP. Sampai sudah ditinggal HP-nya, dia bingung besok bayar pakai apa. Tapi saya kan gak diceritai. Baru diceritai ya kemarin itu. Sudah tahu? Dan berjalan. Berkelahi sama istrinya, mau mundur. Telepon saya, Pastor saya mau mundur. Rumah tangga saya gak beres. Saya kasih ayat. Jalan lagi untuk terus melayani. Sampai mungkin mundurnya itu sampai 6 kali, 7 kali. Selama berapa waktu saudara mengalami badai? Dia sebutkan 8 tahun. 8 tahun. Tapi dia setia. Dia melayani. Dan setelah 8 tahun lewat, wah saya sendiri terpana melihat kesaksiannya. Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang di luar nalar gitu. Dia dapatkan hasil bukan juta, bukan puluhan juta, tapi ratusan juta bahkan miliar. Setelah 8 tahun. Dan kemudian dia nabur. Dia saksi begini. Dulu aku pernah berhasil tapi habis. Berhasil, habis. Lalu dia katakan, Tuhan beri aku jurus. Ku koneksikan pekerjaanku dengan Tuhan. Jadi terkoneksi dengan Tuhan. Hasilnya dia pakai untuk kehidupannya, tetapi terkoneksi dengan Tuhan. Dan sejak itu naik terus. Bahkan dia membangun gereja. Dia tabur 20 miliar seorang diri. Seorang diri lah saudara. Apakah kemudian dia merasa gelo? Enggak. Ketemu sama saya. Sama Bu Hana. Lalu bergurau gitu. Kalau Pak Yusak itu uangnya pas-pasan gitu. Dia bilang, gak percaya saya kalau Pastor Yusak itu uangnya pas-pasan.
Pas kok kebetulan di kris saya, saudara, di MBCA saya, sisanya cuma 235.000. Waduh, saya nggak nyangka loh kalau bapakku uangnya di bank cuma segini. Empat hari lalu, dia transferi saya 200 juta. Dia diberkati luar biasa, diberkati luar biasa. Tapi kapan? Di waktu yang tepat. Berapa lama? Berapa lama tadi? 8 tahun itu suwe. Setelah 8 tahun. Di waktu yang tepat, lebih dari yang dibayangkan, Tuhan menyediakan. Kasihnya itu begitu besar. Saya kasih satu lagi ya pemahaman ya saudara. Kalau orang itu berzina, lalu mati, masuk neraka atau masuk surga? Jawabannya? Kalau orang itu membunuh lalu mati, jawabannya surga neraka. Kalau orang itu mencuri lalu mati, surga neraka. Semua orang berkata neraka. Tetapi kemudian ketika orang itu membunuh, lalu dia stop gak membunuh. Dia berhenti membunuh. Neraka atau surga? Kebanyakan berkata surga. Karena stop membunuh. Yang benar adalah tetap kena hukuman. Karena apa? Saya pinjem sama Pak Stefanus 1 miliar. Saya nggak bayar. Kemudian sudah akan dihukum. Kemudian saya berkata, Pak Stefanus, saya nggak akan utang lagi. Saya berhenti berhutang. Saya dihukum atau enggak? Tetap dihukum. Nah, banyak orang beranggapan ketika stop berbuat dosa, itu sudah tidak akan dihukum. Salah, saudara. Perhatikan ketika Yesus mengajari doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya enggak ada. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Give us our daily bread. Kalau LAI menambahkan yang secukupnya itu tambahan yang enggak ada di aslinya. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini. Terus ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kata kesalahan itu ternyata dalam teks King James Version disebutkan and forgive us our debts. Hutang. Ternyata dituliskan kesalahan di dalam bahasa Indonesia itu teks aslinya adalah opelema, hutang. Jadi ketika engkau melakukan dosa itu hutang. Dan kalau engkau berhenti hutang, karena sudah hutang, maka tetap akan kena hukuman. Tapi bersyukur, Yesus bukan hanya membuat kau sanggup berhenti hutang, tetapi menghapus semua hutangmu. Masa lalu semuanya dihapus, dipakukan di Golgota. Katakan amin. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Semua dosa yang dinikmati itu hubungan dengan alam roh.
Itu semua hutang. Siapa yang bisa bayar hutang? Upah dosa mestinya apa? Maut. Tetapi hanya Yesus. Kasih Yesus, jaminan yang pasti. Hapus semua dosamu, hutangmu, dan engkau dimampukan untuk berhenti berbuat dosa. Sebab itu, kalau engkau berkata, Tuhan itu lebih dari yang kau bayangkan, kasih-Nya itu lebih di luar batas pikiran kita. Yuk kita naikkan pujian ini, lalu kita akan menyembah Dia lagi. Tak terbayangkan, tak terpikirkan, bagaimana caramu menyembuhkanku. Tak ku mengerti, tak mampu ku selami, bagaimana caramu memulihkan hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu menolongku, agar semua takjub melihat kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, cara ajaibmu, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu. Di luar batas, haleluya, agar semua kuasa-Mu nyata. Di luar batas pikiranku, cara ajaib-Mu menolongku, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu. Katakan, di luar batas pikiranku, kami percaya Yesus. Di luar agar semua ku persembahkan bagi-Mu. Melihat kesesakanku, Kau takkan tinggal diam. Kau pasti turun tangan, memulihkan dan menolongku. Di luar batas cara ajaib-Mu. Amin. Kuasa-Mu nyata di luar cara ajaib-Mu, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi. Mari angkat tanganmu saudara, semua percaya. Di luar batas pikiranku, agar semua kuasa-Mu nyata di hidupku. Di luar batas pikiranku, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi-Mu. Agar semua kemuliaan, agar semua kemuliaan ku persembahkan bagi